Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, Adipati Jingyun berkata, dia gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb, namun masih bisa membunuh Huo Dong dan yang lainnya. Gu Qinfeng ini memang unik, ku dengar dia bukan orang yang telah bereinkarnasi, juga bukan orang yang mengambil alih tubuh orang lain. Orang macam apa dia ini, aku sangat ingin bertemu dengannya. Tapi sepertinya, ada satu hal yang perlu aku waspadai darinya. Bai Xuan pun bertanya, apa itu? Adipati Jingyun menjawab, aku juga tidak yakin, tapi terdapat rumor yang beredar, bahwa Gu Qinfeng ini adalah keturunan Raja Cixiao. Mendengar itu, Makian pun menyela pembicaraan, dan berkata, tidak, aku yakin iblis Gu Qinfeng itu, hanya berpura-pura saja untuk menipu orang-orang. Jikalaupun Pak Tua Ziyang bersaksi atas hal itu, semuanya terbantahkan, karena dia sudah pergi mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Dia sama sekali tidak tahu, kalau setelah bencana, ada begitu banyak penipu yang mengaku sebagai keturunan Raja Cixiao, dan di antara mereka bahkan mempunyai segel Cixiao palsu. Tapi, Bai Xuan langsung membantahnya, dan berkata, Ziyang dan lainnya memang telah lama mengasingkan diri, tapi Wan Shen selalu menjaga sekte Cixiao, dan mengetahui perkembangan zaman. Dia juga pasti tahu, jika setelah bencana, banyak orang yang bisa membuat segel Cixiao palsu. Makian pun tersenyum mendengarnya, dan berkata, Wan Shen, oh, jadi kau mengenal guruku. Tanpa meminta pendapatnya pun, aku yakin kalau dia akan menyimpulkan, bahwa iblis itu adalah penipu. Bai Xuan kembali berkata, terus kenapa Dragon Elephant anakmu tidak memakan Gu Qinfeng saat itu? Selain itu, juga beredar rumor kalau saat di sekte Yunxia, Dragon Elephant milik anakku takut kepada Gu Qinfeng. Makian menjawab, aku tidak tahu kenapa Dragon Elephant miliknya tidak memakan Gu Qinfeng, aku juga tidak tahu, kenapa dia ketakutan kepada Gu Qinfeng dan lenyap begitu saja. Andai saja kesadaran anakku tidak sedang lemah, kita pasti sudah tahu apa alasannya. Kalau iblis Gu Qinfeng itu memang berani datang hari ini, aku Makian, akan mempertaruhkan nyawaku untuk membalaskan dendam anakku. Mendengar hal itu, Bai Xuan pun berkata kepada Adipati Jingyun. Adipati Jinghyun, kalau Gu Qinfeng itu memang akan datang ke sini, kita harus waspada. Karena, kalau dia berani datang, saat tahu banyak orang yang ingin membunuhnya, itu artinya hanya ada dua kemungkinan. Adipati Jingyun bertanya, apa dua kemungkinan itu? Bai Xuan menjawab, antara dia itu bodoh, sehingga tidak tahu apa artinya nyawa, atau dia tidak main-main, saat bilang, selama aku masih belum mau mati, maka, tidak ada yang bisa membunuhku. Tapi, Adipati Jingyun malah tersenyum sinis mendengarnya, dan berkata, oh, begitukah? Baginda memang bilang kepadaku, kalau kau itu tahu banyak hal. Ku akui itu, kau sangat berpengetahuan, dan itu membuatmu sangat berhati-hati. Aku tidak peduli, apakah Gu Qinfeng ini seorang jenius yang misterius, atau hanya orang bodoh yang aneh, ataupun seseorang yang tidak kenal takut. Aku juga tidak peduli, apakah dia itu seorang penipu, yang sedang berpura-pura menjadi keturunan Raja Cixiao, tapi kalau dia memang benar-benar keturunan Raja Cixiao, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kembali lagi ke tempat Jin yang bertanya kepada Gu Qinfeng, karena tidak menjawab pertanyaannya, dan hanya diam saja. Kemudian, Ouyang Ye datang ke sana, dan berkata, aku tidak yakin, Gu Qinfeng sedang serius atau sedang bercanda, tapi dia tidak mungkin datang kemari bukan? Sui Ruoyun menjawab, para seniman bela diri ahli dari semua sekte, sedang menunggu untuk membunuhnya. Kalau dia memang benar-benar akan datang, aku yakin, dia tidak punya pilihan lain selain mati di sini hari ini. Tapi, Su Hua berpendapat lain, dan berkata, menurutku, dia itu serius, dia tidak mungkin membohongi Jin bukan? Yeye kembali berkata, tapi Kak Su Hua, kalau Gu Qinfeng tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Su Hua menjawab, jangan khawatir, aku sudah menyiapkan rencanaku sendiri.
Dan Ye Ye pun merasa kesal, kalau Gu Qinfeng benar-benar tidak datang ke sana, lalu berkata, "Aku tahu, Gu Qinfeng itu cuma mengatakan omong kosong saja, dasar pembohong, dia laki-laki murahan." Kemudian, Ye Ye menghampiri Jin Er untuk menenangkannya, dan berkata, "Jin Er, jangan sedih, dan tidak usah kecewa, karena Gu Qinfeng tidak datang ke sini." Jin Er menjawab, "Kak Ouyang, memangnya buat apa aku bersedih? Memang apa yang akan membuatku kecewa?" Ye Ye menjawab, "Yah, kau tahu sendiri, Gu Qinfeng itu berbohong, dia tidak mungkin datang ke sini. Tapi kita harus memakluminya, karena mau bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya." Tentu saja, Jin Er pun merasa kesal mendengarnya, dan berkata, "Kakak Ouyang, Kakak Qian itu bukanlah seorang pembohong. Kalau Kakak Qian bilang akan datang, ya berarti dia akan datang. Lagi pula, Kakak Qian bilang kepadaku, kalau selama dia belum mau mati, maka, tidak akan ada orang yang bisa membunuhnya. Karena Kakak Qian sama sekali tidak takut, kepada orang-orang sialan ini." Mendengar itu, Ye Ye pun hanya bisa pasrah, dan berkata di dalam hatinya, "Ya ampun, Jin Er ini naif sekali. Dasar gadis yang masih polos, dia mau saja percaya kepada apa yang dikatakan oleh Gu Qinfeng si bajingan itu." Kemudian, Su Hua menarik tangan Jin Er, dan berkata, "Jin Er, ayo pergi, karena kakak Su Hua akan membawamu pergi dari sini." Tapi, Jin Er menolaknya, dan berkata, "Tidak, aku masih mau menunggu kakak Qian datang, aku tidak mau pergi." Su Hua kembali berkata, "Kakakmu itu tidak akan datang, ayo kita pergi dari sini." Ye Ye menambahkan, "Jin Er, kau tidak usah memanggil Gu Qinfeng sebagai kakak lagi, dia bukan kakakmu, dia cuma laki-laki yang hobi berbohong." Tentu saja, Jin Er pun marah mendengarnya, dan berkata, "Kakak Ouyang, kalau kau bilang begitu lagi soal kakak Qian, aku akan benar-benar marah kepadamu." Kemudian, Jin Er pun terkejut, karena dirinya melihat sesosok bayangan yang datang ke sana. Lalu, Jin Er menunjuk ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, "Itu kakak Qian, dia telah datang kemari." Mendengar itu, Ye Ye pun langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Jin Er, yang mengatakan Gu Qinfeng sudah datang ke sana. Begitu juga dengan Sui Ruoyun, yang langsung menoleh ke arah langit, karena Jin Er menunjuk ke arah itu. Begitu juga dengan Su Hua, yang tidak percaya kalau Gu Qinfeng akan benar-benar datang ke tempat itu, meski telah mengetahui ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Kemudian, Jin Er melambai-lambai ke arah langit, di mana di sana belum terlihat sosok Gu Qinfeng, dan berkata, "Kakak Qian, aku di sebelah sini." Dan dengan wajah yang terlihat sangat senang, Jin Er terus memanggil nama Gu Qinfeng, untuk datang menghampirinya. Tentu saja, Su Hua pun heran melihatnya, dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana bisa, Jin Er itu tidak punya kultivasi, dan tidak memiliki indera suci. Tetapi jarak pandang yang bisa dia lihat dengan mata telanjang, bahkan lebih jauh dari seorang kultivator biasa. Seharusnya, kalau aku saja tidak bisa melihatnya, maka, mustahil dia bisa melihatnya. Mungkinkah ini karena gelang jiwa yang dia kenakan? Apakah dia hanya berkomunikasi secara telepati dengan Gu Qinfeng?" Kemudian, Su Hua bertanya, "Jin Er, di mana kakakmu itu?" Dan Jin Er pun langsung menunjukkan lokasinya, lalu berkata, "Itu di sebelah sana, kakak Su Hua, apa kau lihat, kakak Qian dan kakek Huode ada di situ?" Mendengar hal itu, Ye Ye pun merasakan hal yang sama dengan Su Hua, karena dia tidak bisa melihat Gu Qinfeng. Lalu berkata, "Masa iya ada hantu di siang bolong begini? Kalau Jin Er bisa melihatnya, kenapa aku tidak bisa melihatnya?" Lalu, Ye Ye menoleh ke belakang, dan bertanya, "Kak Fei Er, Kak Ruoyun, apa kalian bisa melihatnya?" Karena Jin Er tidak mungkin sampai berhalusinasi saking sedihnya bukan? Kemudian, Su Hua berkata, "Aku juga ragu, kalau Jin Er hanya sedang berhalusinasi." Dan di saat mereka masih kebingungan, Jin Er malah berteriak dengan keras, dan berkata, "Lihat, itu dia kakak Qian." Mendengar itu, Su Hua pun langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Jin Er, untuk memastikannya. Dan benar saja, jagoan kita telah datang ke medan pertempuran bersama Huode, dan siap untuk kembali melakukan pembantaian. Dan karena Gu Qinfeng yang malah datang ke sana, Su Hua pun tidak habis pikir, dan berkata di dalam hatinya, "Tidak ada kekuatan spiritual sama sekali di dalam tubuhnya, dia gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb, dan kultivasinya lenyap."
Tapi dia masih berani untuk datang ke sini, padahal dia sudah tahu, ada banyak orang yang ingin membunuhnya, tapi dia nekat datang kemari hanya untuk menyelamatkan Jin-Er. Tapi bagaimana dia bisa terbang, tanpa ada aura spiritual di tubuhnya? Tunggu dulu, rupanya dia tidak terbang, tapi dia berjalan di udara. Kemudian, Adipati Jing Yun berkata, dia tidak punya kekuatan spiritual, dan auranya lemah, bagaimana dia bisa terbang? Dan Bai Xuan yang terkejut melihatnya, dia berkata, dia bukan sedang terbang, melainkan dia berjalan di atas udara. Tapi, pangeran keempat malah semakin bersemangat, melihat kedatangan Gu Qinfeng ke sana, dan berkata, "Hoho, ini menarik, aku akan pergi menemuinya." Tentu saja, Bai Xuan pun langsung menghentikannya, dan berkata, "Pangeran keempat, Gu Qinfeng ini sangat misterius, jangan bertindak gegabah. Karena dia sudah datang, kita tidak perlu bertindak terburu-buru." Adipati Jing Yun menambahkan, "Tetua Agung benar, karena dia sudah datang, kita tidak perlu terburu-buru, tenangkan dirimu itu." Kemudian, orang-orang yang sudah sangat marah, karena melihat Gu Qinfeng datang ke sana, mereka berkata, "Dasar iblis, beraninya kau membunuh putra mahkota Sekte Z kami. Hari ini juga, aku akan mencincang tubuhmu." Dan diikuti dengan teriakan yang lainnya, "Ayo bunuh dia, kita bunuh iblis ini, dan balaskan dendam tua muda. Dasar iblis, cepat serahkan nyawamu." Mendengar mereka menuduhnya sebagai iblis, Gu Qinfeng pun merasa kesal, dan menatap ke arah mereka, dengan tatapan yang tajam. Lalu, formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant, langsung mengelilingi tubuh Gu Qinfeng dan juga Huo De, untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Rupanya, formasi itu dikeluarkan oleh Ziyang, dia berkata, "Tuan muda Gu Qixiao sudah datang, jangan ada yang berani macam-macam dengannya." Tentu saja, mereka pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Kenapa tetua Ziyang menyebut Gu Qinfeng sebagai tuan muda?" Para murid lain pun juga heran, karena Gu Qinfeng malah disebut dengan nama Gu Qixiao oleh Ziyang. Kemudian, Ziyang dan juga Wei Xuan langsung memberi hormat kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Saya Wei Xuan memberi salam kepada Yang Mulia, dan saya Ziyang juga memberi salam kepada Tuan Muda Yang Mulia." Gu Qinfeng menjawab, "Kalian sudah terlalu tua untuk bertarung dan membunuh, jangan lakukan hal itu lagi untuk kedepannya. Jangan buang-buang sisa waktu kalian untuk hal-hal semacam ini, kalian lebih baik menjalani hidup yang tenang dan juga damai." Ziyang menjawab, "Terima kasih atas sarannya, kami akan mencamkan hal itu dalam hati kami." Kemudian, Jin-Er pun langsung berlari ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, "Kakak, akhirnya kau datang juga." Gu Qinfeng menjawab, "Halo Jin-Er, apa kau baik-baik saja?" Lalu, Gu Qinfeng pun menghentakkan kakinya, dan menghancurkan formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant, untuk menemui Jin-Er. Setelah itu, Gu Qinfeng pun langsung mengelus kepala Jin-Er, dan berkata, "Bagaimana kabarmu, tidak ada yang membulimu bukan?" Jin-Er menjawab, "Iya, kakak Suhua dan kakek Ziyang menjagaku. Mereka memang bilang, kalau kakak Qian tidak akan datang, tapi aku yakin, kalau kakak Qian sudah berjanji, dia pasti akan datang." Ucap Jin-Er dengan wajah kesal, sambil menoleh ke arah Yeye dan juga yang lainnya. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun hanya tertawa, dan berkata, "Haha, tentu saja aku akan datang. Nona-nona sekalian, apa kalian tidak bisa berhenti menyebutku sebagai seorang pembohong? Apa salahku kepada kalian? Aku adalah tipe laki-laki yang memegang erat janji-janjinya, tapi bisa-bisanya kalian melihatku sebagai iblis pembohong. Bahkan jika sekalipun aku punya salah kepada kalian, kalian tidak perlu sampai segitunya menyudutkanku bukan?" Mendengar hal itu, Yeye dan juga yang lainnya hanya diam saja, saat Gu Qinfeng berkata seperti itu kepada mereka. Kemudian, Jin-Er bertanya, "Kakak, apa benar, kakak telah gagal dalam memurnikan Tai Chi Golden Orb?" Gu Qinfeng menjawab, Tidak, itu tidak benar. Sudah kubilang, tidak usah dengarkan omong kosong orang lain." Jin-Er kembali bertanya, "Tapi, kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatan spiritualmu?" Gu Qinfeng menjawab, "Tai Chi Golden Orb-ku terlalu spesial, dan berbeda dari yang lain, makanya aku menyegel mereka. Jadi untuk sementara waktu, kau tidak bisa merasakannya." Tentu saja, Jin-Er pun kebingungan mendengarnya, dan berkata, "Mereka katamu, memangnya, ada berapa Tai Chi Golden Orb yang kakak miliki?" Gu Qinfeng menjawab, "Sulit untuk menghitungnya,
mungkin sebanyak bintang di langit. Mendengar itu, Jin Er pun merasa senang, dan berkata, "Kakak Qian benar-benar hebat, kelak aku juga akan mengultivasikan Tai Chi Golden Orb, sampai sebanyak bintang di langit." Dan Gu Qinfeng tertawa dengan sangat keras, setelah Jin Er mengatakan, akan melakukan hal yang sama dengannya. Tentu saja, Su Hua pun langsung mengkerutkan alis, saat mendengar Gu Qinfeng berkata seperti itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Aku bukannya tidak pernah melihat orang berbohong, hanya saja, ini baru pertama kali aku melihat seseorang bisa berbohong, dengan penuh percaya diri seperti ini." Kemudian, Su Hua menoleh ke arah Gu Qinfeng, karena mendengarnya akan mengatakan sesuatu. Gu Qinfeng berkata, "Baiklah, sekarang biar aku urus masalah di sini. Nona Su Hua, aku titipkan Jin Er kepadamu." Tentu saja, Su Hua pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Tunggu dulu, bagaimana kau akan menangani masalah ini?" Gu Qinfeng menjawab, "Kekerasan adalah cara yang paling tepat bukan? Apa kau pikir masih ada cara yang lain?" Mendengar itu, Su Hua pun langsung menggunakan telepati, dan berkata kepada Gu Qinfeng, "Aku mengerti masalahmu, kau tidak perlu berpura-pura bisa mengatasinya sendirian, aku bisa membantumu jika kau mau." Gu Qinfeng hanya tersenyum saja mendengarnya, dan berkata, "Terima kasih, itu tidak perlu." Su Hua kembali berkata, "Tapi auramu saat ini sangat lemah, bagaimana bisa kau menghadapi mereka semua?" Gu Qinfeng menjawab, "Hanya karena kau merasakannya lemah, bukan berarti itu memang lemah. Bagiku, aura spiritualku ini masih sangat kuat." Su Hua kembali berkata, "Gu Qinfeng, aku tidak sedang bercanda, dan aku bukan Jin Er, kau tidak perlu berbohong kepadaku. Aku kasihan kepadamu, dan aku tidak ingin Jin Er bersedih nantinya, jadi tolong dengarkan kata-kataku." Tapi, Gu Qinfeng mengabaikannya, dan berkata, Iya, aku tahu, pokoknya, kau cukup jaga Jin Er saja untukku." Mendengar Gu Qinfeng berkata seperti itu, Su Hua pun menjadi kesal, dan berkata, "Baiklah, akan kulihat, bagaimana kau akan melawan mereka semua." Gu Qinfeng menjawab, "Silahkan saja, ini akan jadi pertunjukan yang bagus buatmu." Kemudian, karena Gu Qinfeng berniat melawan mereka sendirian, Ziyang pun merasa khawatir, dan berusaha menghentikannya. Lalu berkata, "Tuan muda, tolong jangan bertindak gegabah." Mendengar hal itu, Gu Qinfeng pun menjadi kesal, lalu menjawab, "Ya ampun, apa kau masih tidak mengerti ucapanku sebelumnya? Ini adalah masalah pribadiku, kalian tidak perlu terlibat." Karena Gu Qinfeng sudah berkata seperti itu, Ziyang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan hanya bisa menuruti apa yang Gu Qinfeng katakan kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng pun mulai berjalan di udara, menuju ke arah orang-orang yang mencarinya untuk balas dendam, dan pembantaian pun akan segera dimulai. Tak lama kemudian, datang ke sana seorang pria, dan berkata, "Habislah sudah, semuanya akan berakhir dengan sangat buruk." Melihat orang itu datang ke sana, Chen Yue pun berkata, "Kakek, rupanya kau sudah kembali dari Gunung Jiangzu." Orang itu adalah Huo Wu Hengseng, yang merupakan kepala keluarga dari klan Tarian Api. Dia berkata, "Yah, leluhur Jiangzu masih saja ketakutan kepada Gu Qinfeng, dan terus bergumam. Makanya, aku kembali ke sini, untuk mengecek situasi di sini." Tentu saja, Chen Yue pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Kakek, kau jangan menakutiku, memangnya, apa yang telah terjadi?" Huo Wu Hengseng menjawab, "Laki-laki yang bernama Gu Qinfeng ini, aku curiga, dia adalah orang yang aku kenal. Melihatnya saja, membuatku ingat kepada seseorang yang membuatku benar-benar merinding saat melihatnya." Kemudian, Gu Qinfeng pun menoleh ke arah Huo Wu Hengseng dan juga Chen Yue, yang sedang membicarakan dirinya. Gu Qinfeng berkata, "Baru saja aku kepikiran, akankah aku bertemu dengan kenalan lama di sini, dan ternyata itu betulan terjadi." Mendengar itu, Chen Yue pun menjadi bingung, lalu bertanya, "Apa maksudmu, Gu Qinfeng? Jangan bicara yang aneh-aneh, kita sama sekali bukan kenalan lama." Gu Qinfeng balik bertanya, "Apakah kau datang kemari untuk membunuhku juga?" Tentu saja, Chen Yue pun terkejut mendengarnya, dan langsung mengeluarkan keringat dingin, lalu berkata, "Aku sama sekali tidak punya masalah denganmu, buat apa aku membunuhmu? Aku hanya datang untuk mencari hiburan saja." Gu Qinfeng kembali berkata, "Permisi Nona, aku tidak sedang berbicara denganmu, tapi dengannya." Melihat Gu Qinfeng menunjuk ke arah Huo Wu Hengseng,
Chen Yue pun menjadi bingung, dan berkata, "Jadi kau berbicara kepada kakekku?" Tentu saja, Huo Wu Heng Seng pun sangat terkejut mendengarnya, dan langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Sehingga wajahnya pun langsung berubah pucat, dan tubuhnya gemetaran. Lalu berkata di dalam hatinya, dia berkata kenalan lama, mungkinkah dia itu sebenarnya adalah beliau? Melihat kakeknya yang bersikap aneh seperti itu, Chen Yue pun merasa heran, dan berkata, "Kakek, kau kenapa keringatmu banyak sekali?" Lalu berkata kepada Gu Qinfeng, "Gu Qinfeng, apa yang kau lakukan kepada kakekku?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku mengenal kakekmu dengan baik, hanya saja, kami sudah sangat lama tidak bertemu. Aku sedikit terkejut bertemu dengannya di sini, makanya aku bertanya, apakah dia termasuk dari mereka yang ingin membunuhku?" Chen Yue kembali berkata, "Kau mengenal kakekku dengan baik, jangan konyol, kakekku sama sekali tidak mengenalmu." Gu Qinfeng kembali berkata, "Ah, kalau soal itu, cuma kakekmu saja yang tahu." Kemudian, Huo Wu Heng Seng pun langsung berlutut, karena tubuhnya merasa lemas, setelah Gu Qinfeng berkata bahwa dia mengenalnya. Tentu saja, Chen Yue pun terkejut melihat kakeknya berlutut seperti itu, dan berkata, "Kakek, kau kenapa? Apa yang sedang kau lakukan?" Tapi, Huo Wu Heng Seng hanya diam saja, dan membuat Chen Yue semakin khawatir dengan keadaannya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Kutanya sekali lagi, apa kau juga datang ke sini untuk membunuhku, sama seperti mereka?" Dengan tubuh yang gemetaran, Huo Wu Heng Seng menjawab, Tidak, aku tidak akan berani. Bahkan jika kau sendiri yang menyuruhku, aku tidak akan berani melakukannya. Meskipun aku datang dengan 1000 pasukan, berniat melakukannya saja aku tidak akan berani." Gu Qinfeng kembali berkata, "Tenanglah, aku bertanya begitu, bukannya ada maksud apa-apa. Mau bagaimanapun, kita sudah lama tidak bertemu. Jujur saja, aku sedikit terharu, bisa bertemu lagi denganmu di sini, setelah bertahun-tahun lamanya." Kemudian, Chen Yue menghampiri kakeknya, dan berkata, "Kakek, apa yang kau lakukan? Cepat berdirilah." "Kakek, apa kau tidak salah orang? Kenapa kau malah berlutut kepada Gu Qinfeng?" Tapi Huo Wu Heng Seng langsung memarahinya, dan berkata, "Lancang sekali kau bicara begitu, cepat berlutut." Tentu saja, Chen Yue pun terkejut mendengarnya, karena Huo Wu Heng Seng malah menyuruhnya untuk ikut berlutut. Kemudian, Huo Wu Heng Seng memerintahkan seluruh anggota keluarganya, dan berkata, "Seluruh anggota keluarga Tarian Api, cepat berlutut sekarang juga." Mendengar itu, para anggota klan yang lain pun menjadi bingung, dan berkata, "Patriark, kenapa kau melakukan ini?" Huo Wu Heng Seng menjawab, "Dasar bocah-bocah susah diatur, cepat berlutut sekarang juga." Melihat hal itu, Gu Qinfeng pun merasa bersalah, lalu berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya penasaran saja, hanya karena itu aku bertanya." "Kau tidak perlu sampai berlutut segala, kau boleh berdiri." Huo Wu Heng Seng yang masih ketakutan melihat Gu Qinfeng, dia menjawab, Tidak, aku tidak berani melakukannya." Gu Qinfeng kembali berkata, "Hei, aku sama sekali tidak memintamu untuk berlutut, cepat berdirilah." Dengan keringat dingin yang semakin deras bercucuran, Huo Wu Heng Seng menjawab, "Tidak, aku tidak berani melakukannya." Kemudian, Gu Qinfeng berkata kepada Chen Yue, "Chen Yue, apa kau tidak mau membantu kakekmu untuk berdiri?" Tapi, di saat Chen Yue akan membantunya untuk berdiri, Huo Wu Heng Seng menjadi sangat marah, dan berkata, "Anak sialan, jangan sentuh aku, dan cepatlah kau juga berlutut." Melihat itu, Gu Qinfeng pun tidak habis pikir dibuatnya, dan berkata, "Hadeh, ya sudahlah, kalau kau memang sebegitunya ingin berlutut, aku mau bilang bagaimana lagi. Aku sudah hampir setahun di wilayah 4 Dao, aku secara sengaja dan tidak sengaja sudah banyak menyinggung orang lain, jadi selalu ada orang yang datang untuk membunuhku. Mau bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi sekuler. Bunuh-membunuh adalah hal yang wajar, bahkan antara sahabat atau kerabat sekalipun. Makanya, aku ingin memastikan hal itu, ternyata, ada orang yang memang ingin membunuhku dan ada yang tidak. Baiklah, ayo selesaikan ini, siapapun yang tidak menyukaiku atau pernah tersinggung olehku, atau ingin membalas dendam atas kematian keluarga atau kenalannya, aku tidak peduli, kalian boleh menyerangku sesukanya."